Matematika itu asik dan menyenangkan. Puji Tuhan, kembali lagi hari ini di hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 bersama Pak Guru dalam pembelajaran matematika bab 3, pelajaran 3 KPK dan FPB, subtopik bilangan prima dan faktor prima. Sebelumnya Pak Guru minta persiapkan diri dengan baik, jangan lupa berdoa, siapkan alat tulis, buku cakar, dan simak video ini dari awal hingga akhir, sehingga pada saat menyelesaikan latihan soal nanti, anak-anak sudah tahu cara menyelesaikannya. Bilangan prima dan faktor prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan asli yang memiliki nilai lebih dari 1 dan hanya bisa dibagi oleh dua bilangan, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Atau bilangan prima adalah bilangan asli yang bernilai lebih dari 1 dan mempunyai dua faktor pembagi, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Artinya adalah bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan bagi dengan dirinya sendiri. Misalnya 3 itu bisa bagi 1, 3 bagi 1 sama dengan 3, dan 3 bisa bagi dengan 3, yaitu 3 bagi 3 sama dengan 1. Nah, itu masuk dalam, berarti 3 itu masuk dalam bilangan prima. Contoh bilangan prima. 10 bilangan prima pertama dalam sistem bilangan adalah mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Atau juga ada bilangan prima di bawah 100, yaitu 10 bilangan prima yang pertama tadi sampai 29, terus ada 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Itu adalah bilangan-bilangan prima yang ada di bawah 100. Semua bilangan ini hanya bisa dibagi dengan 1 dan bagi dengan dirinya sendiri. Ya, yang Pak Guru sudah kasih contoh tadi sesuai dengan definisinya. Ya, jadi misalnya 5 bisa bagi dirinya sendiri, 5 bagi 5 sama dengan 1. Tapi 5 tidak bisa dibagi dengan 2, dibagi dengan 3, dibagi dengan 4, dan seterusnya. Tetapi 5 bisa bagi dengan 1, 5 bagi 1 sama dengan 5. Seperti itu. Selanjutnya 11 bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan juga bisa dibagi dengan 1. Nah, itu adalah bilangan prima. Anak-anak harus hafal bilangan prima, ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 34, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 71, 73, 79, 83, 89, dan 97. Ya. Kenapa sampai 1, bilangan 1 itu tidak termasuk dalam bilangan prima? Simak penjelasannya. Kenapa 1 tidak termasuk bilangan prima? Karena angka 1 tidak termasuk dalam bilangan angka prima karena angka 1 tersebut biasanya bisa dibagi dengan 1. 1 dibagi dengan 1, ya. Itu artinya angka 1 hanya bisa dibagi dengan 1 angka, bukan 2 angka seperti pada bilangan prima lainnya, ya. Hal tersebutlah yang mengakibatkan angka 1 tidak termasuk dalam bilangan prima dan bilangan angka prima pun dimulai dari angka 2, ya. Kalau angka prima itu bagi dengan dirinya sendiri dan juga dengan 1. Kalau angka 1 ini hanya bagi dengan dirinya sendiri saja. Seperti itu, sehingga 1 itu tidak termasuk dalam bilangan prima. Faktor prima. Faktor prima suatu bilangan adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Nah, ini berhubungan dengan materi sebelumnya, ya. Materi sebelumnya itu tentang faktor bilangan. Nah, itu dia, ya. Nah, di sini kalau di faktor bilangan kita menentukan faktor daripada sebuah nilai, maka di sini di faktor prima nanti kita menentukan faktor dari sebuah bilangan dan menentukan bilangan prima yang ada dalam faktor tersebut. Perhatikan contoh. Faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18.
yaitu 1 ke 18 18, 2 kali 9 18, 3 kali 6 sama dengan 18. Maka faktor prima yang ada di dalam faktor 18 adalah 2 dan 3, karena 2 dan 3 itu merupakan bilangan prima. 1, 6, 9, 18 tidak termasuk dalam bilangan prima. Contoh kedua masih tentang faktor prima. Faktor dari 14 adalah 1, 2, 7, 14. Faktor dari 14 itu adalah 1, 2, 7, 14. Jadi faktor prima dari 14 adalah 2 dan 7. Karena 14, faktor 14 itu adalah 1 kali 14 14, 2 kali 7 14. Faktor dari 14 itu adalah 1, 2, 7, 14. Sementara yang merupakan bilangan prima dari faktor 14 itu adalah bilangan 2 dan 7. Karena bilangan 2 dan 7 termasuk dalam bilangan prima. Contoh 3, faktor dari 40 adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Karena 1 kali 40 40, 2 kali 20 40, 4 kali 10 40, 5 kali 8 sama dengan 40. Jadi faktor dari 40 itu adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Jadi faktor prima dari 40 itu adalah, atau bilangan prima yang ada dalam faktor 40 itu adalah 2 dan 5. Matematika itu asik dan menyenangkan. Contoh 4. Tentukan bilangan angka prima di antara 1 sampai dengan 10. Jadi bilangan antara 1 dan 10 itu adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Pertanyaan adalah bilangan angka prima yang ada di antara 1 10. Jadi antara bilangan 1 dan sampai 10 itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang merupakan bilangan prima adalah 2, 3, 5 dan 7. Satu contoh soal lagi. Tentukan semua bilangan prima yang terletak di antara bilangan 15 dan 30. Di antara 15 30 itu ada bilangan 16, 17, 18 sampai dengan 29. Dari 16 sampai 29, adakah bilangan prima di dalamnya? Ada. Jadi bilangan prima yang terletak di antara 15 dan 30 adalah 17, 19, 23 dan 29. Matematika itu asik dan menyenangkan. Faktorisasi prima. Faktorisasi prima suatu bilangan adalah cara menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Cara menentukan faktorisasi prima dapat menggunakan pohon faktor. Untuk lebih jelasnya simak video berikutnya. Contoh soal, tentukan faktorisasi prima dari 40 dan 60. Ini kita gunakan pohon faktor, yaitu 40. Kita mulai dari 40, perhatikan baik-baik 40. 40 itu merupakan hasil perkalian dari 2 kali 20. Terus kita lihat di sebelahnya, karena 2 itu bilangan prima, kita lihat lagi di bilangannya sebelah 20. 20 itu masih bisa dibagi atau dikali, merupakan perkalian dari 2 kali 10. Dan juga yang berikut adalah 10 itu merupakan hasil perkalian dari 2 kali 5. Atau bisa juga dibagi. Kita mulai bagi dari 2. 10 bagi 2 dari bilangan prima yang pertama ya. Dari bilangan prima yang pertama itu adalah 2. Kita baginya dari 2 dulu. 40 bagi 2 hasilnya 20, tulis di sebelah kanan. Ya. Terus 20 bagi lagi dengan 2 bisa tidak? Bisa. 20 bagi 2 10. Tulis lagi di sebelah kanan. Berikut lagi 10 bagi 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. Ya. 5 bagi 2 tidak bisa, berarti selesai. Ya. Berarti faktorisasi prima dari 40 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 5. Perhatikan angka 2-nya yang dari atas ya. 2 kali 2 kali 2 kali 5. Atau sama dengan faktorisasinya adalah 2 pangkat 3 kali 5. Karena 2 itu dikalikan sebanyak 3 kali. Maka 2 pangkat 3 kali 5. Seperti itu.
Nah, 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8. 8 kali 5 sama dengan 40. Maka untuk dia mempersingkat penulisan faktorisasi primanya itu adalah 2 pangkat 3 kali 5. Yang berikut 60. Faktorisasi prima dari 60. Perhatikan 60. Kita mulai bagi dari bilangan prima yang pertama yaitu 20. Jangan langsung bilang 60, oh iya bisa bagi 6. Tulis 6 duluan baru bagi dengan 10. Ya. Hasilnya ditulis di sebelah 10. Tidak, dari bilangan prima yang pertama dulu. Secara urut dari bilangan prima yang pertama. Jika 2 tidak ada, nanti penjelasannya setelah ini ya. Jika 2 tidak ada, baru pindah ke bilangan prima kedua yaitu 3 dan seterusnya 5, 7 dan seterusnya. Tetapi kalau ada bisa dibagi dengan 2, bagi terus sampai selesai, ya. Oke, 60. 60 bagi 2 sama dengan 30. Tulis di sebelahnya. Ya. 30 bagi 2 masih bisa. 30 bagi 2 sama dengan 15. 15 bagi 2 bisa? Tidak bisa. Naik lagi ke bilangan prima kedua, 3. 15 bagi 3 bisa? Bisa. 15 bagi 3 sama dengan 5. 5 bisa bagi 2? Tidak bisa. 5 bisa bagi 3? Tidak bisa, ya. 5 bagi 5? Bisa 1, tapi 1 tidak masuk dalam bilangan prima, jadi selesai. Jadi faktorisasi prima dari 60 sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 5, atau sama dengan 2-nya dikalikan 2 kali, berarti ditulis 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Itu dia. Jadi untuk faktorisasi prima ini, pohon faktor, menggunakan pohon faktor harus dimulai dari bilangan prima yang pertama, dibagi dulu. Jangan langsung seperti sebelum faktor materi sebelumnya, ada yang langsung bagi dengan misalnya 60. 60 bisa bagi dengan 10. Langsung taruh 10. Tidak, harus urut dari bilangan prima yang pertama dulu, 2. Jika tidak bisa bagi dengan 2, bagi lagi dengan naik lagi ke bilangan prima yang kedua yaitu 3. Tidak bisa dibagi 3, naik lagi ke bilangan prima yang ketiga yaitu 5 dan seterusnya. Seperti itu. Tapi kalau bisa dibagi, selesaikan dulu sampai tidak bisa dibagi lagi. Oke? Matematika itu asik dan menyenangkan. Nah, dari pohon faktor tadi, untuk menentukan bilangan prima, pada gambar tersebut disajikan proses pemfaktoran dengan menggunakan pohon faktor untuk mengetahui faktor prima dari suatu bilangan. Jadi maksudnya buat pohon faktor itu adalah untuk mengetahui faktor prima dari suatu bilangan. Nah, perhatikan tadi dari pohon faktor, faktor prima 40 dan 60. Perhatikan cara tersebut dapat kita lakukan menggunakan pohon faktor pada berbagai angka lainnya. Langkah yang diperlukan yaitu pertama, perhatikan, bagi angka tersebut dengan bilangan prima 2. Nah, tadi 40 kita harus bagi 2 dulu, ya. Bagi angka tersebut dengan bilangan prima 2. Jika sudah tidak bisa dibagi dengan angka 2, maka kamu melanjutkan dengan membagi dengan angka 3. Jika sudah tidak bisa dibagi dengan angka 3, kamu melanjutkan dengan membagi dengan angka 5. Ya, dan seterusnya kamu melanjutkan membagi dengan bilangan angka prima selanjutnya sampai angka tersebut habis dibagi. Ingat, yang dibagi itu adalah hanya dengan angka bilangan prima. Ya. Itu dia ketentuannya. Matematika itu asik dan menyenangkan. Itu dia materi kita hari ini tentang faktor, tentang bilangan prima dan faktor prima. Sudah dijelaskan bahwa apa itu bilangan prima, faktorisasi prima, jenis bilangan-bilangan prima yang termasuk dalam bilangan prima yang kurang dari 100, ya. Bagaimana menentukan faktorisasi prima, bagaimana menentukan faktor prima dari suatu bilangan. Nah, untuk lebih jelasnya tentang pemahaman anak tentang bilangan prima dan faktor prima, perhatikan buku halaman 47, latihan 3, kerjakan soal nomor 2 CDEF, nomor 3 CDEF, nomor 4 AB, dan nomor 5 ABCDE, ya. Halaman 47 dan 48. Matematika itu asik dan menyenangkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.